Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran pemrograman web dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Tailwind CSS. Ya, jadi Tailwind CSS ini merupakan framework CSS utility first yang dirancang untuk mempermudah proses styling pada aplikasi web. Dengan pendekatan utility first, ya, Tailwind CSS akan menyediakan kelas-kelas kecil yang dapat digunakan secara langsung pada elemen-elemen HTML untuk mengatur berbagai macam aspek styling seperti warna, margin, padding, grid, tipologi, dan lain sebagainya. Fitur utamanya untuk Tailwind CSS ini adalah utility first, ya, artinya ada kelas-kelas kecil, lalu ada kustomisasi yang cukup tinggi, ya, nanti dari sisi tema, warna, ukuran, dan lain sebagainya, lalu bersifat modular, bersifat responsif, ya. Ini sama seperti dengan framework Bootstrap yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu produktivitas cukup tinggi, ya, karena nanti memungkinkan kita untuk bekerja bisa lebih cepat, ya, tidak perlu menulis CSS secara custom, ya. Lalu nanti kita bisa menggunakan plugin-plugin yang ada di Tailwind CSS. Ya, keunggulan Tailwind CSS ini daripada Bootstrap, ya, pertama mempercepat proses pengembangan, tidak memerlukan file CSS custom untuk banyak kasus, ya. Lalu selanjutnya mudah dipelajari untuk pengembangan yang sudah familiar dengan HTML dan CSS dasar. Namun ada juga kekurangannya, nanti kode HTML-nya jadi lebih panjang karena penuh dengan kelas-kelas yang ada, lalu membutuhkan penyesuaian konfigurasi untuk proyek yang besar. Baik teman-teman, ini laman resminya tailwindcss.com. Ya, silakan nanti dikunjungi. Di sini dari proses instalasi dan konfigurasi ada di dalam situs ini tailwindcss.com. Ya, untuk menginstalnya teman-teman membutuhkan software Node.js, ya, di mana perintah software ini untuk menjalankan perintah-perintah atau eksekusi dari kode JavaScript. Ya, silakan di-download di laman resminya, nanti silakan ikuti step by step instalasi yang ada di dalam slide ini. Ya, nanti diikutin saja teman-teman, dan biasanya nanti kalau di Windows diletakkan pada program file, ya. Jangan lupa teman-teman untuk menambahkan path, ya, untuk eksekusi Node.js-nya dan npm module. Ya, silakan klik next, ya, sampai nanti prosesnya selesai, ya. Baik, untuk tool formative modulnya ini tidak usah dicentang, kita next saja. Lalu teman-teman setelah siap semua diinstal, silakan diinstal Node.js-nya hingga selesai, ya. Baik, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, nanti teman-teman masuk ke command prompt, ketikkan npm.version, min version. Coba kita tes di command line kita, npm min version. Ya, ini versinya 10.9.0. Ya, silakan teman-teman sudah siap pakai untuk install nanti Tailwind CSS-nya. Ya, baik, untuk karena kita menggunakan Visual Code, maka teman-teman harus install dulu extension Tailwind CSS, ya, IntelliSense-nya. Coba saya buka, ini dia. Ya, Tailwind. Nah, ini ya teman-teman, ya. Silakan yang belum ada diinstal. Kebetulan saya sudah diinstal Tailwind CSS IntelliSense, gitu ya. Silakan diinstal di dalam Visual Code-nya agar kita bisa menjalankan perintah instalasi Tailwind-nya di terminalnya Visual Code, gitu ya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman ikuti saja di dalam slide.
yaitu mengatur permission ya, agar nanti di dalam terminalnya di Visual Code itu bisa dieksekusi ya. Dengan pertama kita tes dulu dengan perintah get min execution policy ya. Nanti kalau teman-teman defaultnya restrict, artinya ini tidak bisa dipakai. Nanti teman-teman di set ya execution policy-nya menjadi unrestricted gitu ya. Min scope current user, jadi hanya untuk user yang sedang aktif aja di operating system Windows teman-teman gitu ya. Nah nanti teman-teman kalau sudah ya di setting eksekusi polisinya, nanti kembali jalankan perintah get execution policy. Nanti ya kalau sudah unrestricted maka sudah bisa dijalankan ya komen-komen npm untuk menginstal Tailwind CSS-nya di dalam Visual Code teman-teman semua. Ya, baik, ini di setting ya teman-teman ya, agar bisa menjalankan perintah-perintah nanti instalasi, konfigurasi Tailwind CSS-nya di terminalnya Visual Code menggunakan teman-teman PowerShell ya, dan teman-teman harus nanti diaktifkan sebagai admin. Jadi kalau teman-teman buka PowerShell ya, nanti run as administrator ya. Ya, saya cek mungkin sekali lagi ya teman-teman. Perintahnya adalah ya get min policy execution policy ya. Execution policy. Oke teman-teman, saya kebetulan sudah di setting tadi ya, sudah unrestricted, artinya sudah bisa dipakai komen-komen apa teman-teman dari si Tailwind CSS-nya ya, untuk menginstalnya, konfigurasi dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ya kalau sudah ya maka langkah selanjutnya adalah kita install ya teman-teman Tailwind-nya melalui terminalnya si Visual Code. Nah, bisa teman-teman kunjungi laman resminya ya pada Tailwind CSS ya. Ini dia teman-teman. Yang pertama kita menginstal di terminal ya, atau di dalam terminalnya Visual Code npm install min d Tailwind CSS. Lalu kalau sudah selesai kita eksekusi dengan perintah npx eksekusi Tailwind CSS Tailwind CSS init gitu ya. Nah ini teman-teman silakan lakukan di dalam terminalnya Visual Code teman-teman ya, di sini ya, di terminal, new terminal, nanti jalankan di sini gitu ya. Kebetulan saya sudah di setting gitu ya. Nah, silakan teman-teman ikuti step by step yang ada di tailwindcss.com, di dokumentasinya, di documentation installation gitu ya. Nah, kalau sudah teman-teman di konfigurasinya, teman-teman di file tailwindconfig.js, ini kalau saya buka tailwindconfig.js ya, nanti teman-teman di dalam kontennya masukkan page untuk HTML, JavaScript, PHP, atau pemrograman lain ya yang nanti menggunakan Tailwind gitu ya. Lalu file utamanya nanti karena kita kali ini kita menggunakan pemrograman PHP, maka nama filenya index.php ya. Oke, dan seterusnya nanti tambahkan modul-modul tambahan di dalam tailwind.config.js ya. Ikuti saja step by step yang ada di slide ini atau di dalam situsnya tadi ya. Nah ini dia teman-teman, ditambahkan. Langkah selanjutnya adalah ya membuat folder source ya. Lalu dalam folder source itu buat file input.css. Tidak seperti Bootstrap ya. Kalau Bootstrap kan ada folder CSS kemarin ya, nama filenya nama filenya nanti bootstrap min
.css gitu ya. Kalau di sini nanti teman-teman masukkan ke dalam source, lalu nama filenya input CSS, nanti yang di input di dalamnya ada Tailwind Base, Tailwind Component, dan Tailwind Utility gitu ya. Jadi di dalam proyeknya nanti buat folder source, lalu buat file input.css ya. Ini teman-teman yang harus masukkan Tailwind Base, Tailwind Component, dan Tailwind Utilities gitu ya. Baik, langkah selanjutnya teman-teman kalau sudah adalah menjalankan di terminal Visual Code kita, mengeksekusi Tailwind CSS-nya ya, dari input ke outputnya nanti untuk CSS yang kita download ya dari Tailwind-nya nanti akan di-generate pada file output.css ya. Nah, kita jalankan perintahnya. Baik, saya buka dulu ini ya. Nanti tinggal di copy paste aja untuk menjalankan Tailwind di command line untuk membangun prosesnya. Ini saya copy, saya masukkan ya teman-teman dari sini ya, terminal, atau tinggal ditarik juga boleh. Ini tarik, atau dari terminal sini juga boleh ya. New terminal sama saja. Ya, nanti jalankan perintah yang tadi npx tailwind css ya, min watch. Nah, ini saya jalankan, maka teman-teman akan di building, akan dibangun CSS-nya di file output.css. Nah, ini seperti Bootstrap ya, tentu saja nanti stylingnya cukup banyak gitu ya, panjang lebar di sini. Ini sudah jalan dan siap pakai ya. Maka langkah selanjutnya teman-teman ya, pada hierarki direktorinya buat dulu file index.html untuk ngetes apakah Tailwind CSS-nya sudah bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Nanti dibuat file index.html dulu ya, nanti link href-nya cukup kemana, source ya, output.css ya. Teman-teman lakukan saja misalnya di dalam body hello world, nanti masukkan kelas-kelas yang ada di Tailwind CSS ya. Komponen-komponen yang ada di Tailwind silakan dicoba ya, nanti sudah berjalan atau tidak. Baik ya, karena kita menggunakan nanti komponen di pustaka yang lain, library yang lain, maka kita coba implementasikan komponen Tailwind CSS. Ini saya ambil dari laman plowbyte.com. Ini cukup banyak komponen-komponennya yang tersedia. Nanti kita pakai untuk pemrograman PHP-nya gitu ya. Nah, langkah pertama tentu saja menginstal pustaka baru Plowbyte untuk komponen-komponennya ya, karena kalau di dalam Tailwind CSS-nya di sini kalau saya lihat teman-teman hanya sifatnya untuk instalasi, konfigurasi, dan base style yang lainnya untuk layouting ya, untuk flexbox ya, untuk spasi sizing ya. Namun untuk komponen teman-teman tidak tersedia di sini, maka ini saya buka laman untuk komponen Tailwind CSS-nya yang cukup populer ya, plowbyte.com ya. Teman-teman banyak sekali ya. Nanti tinggal dicari saja komponen untuk Tailwind CSS ya. Salah satunya yang cukup populer yaitu komponen ya Tailwind CSS. Nah, salah satunya yang cukup populer adalah di Plowbyte ini, dan masih banyak yang lain ya. Ada Daisy UI, ada Tailwind UI, cukup banyak. Nah, ini saya ambil dari sini plowbyte.com. Salah satunya nanti di dalam penggunaannya di sini ada komponen-komponen layaknya RWD Bootstrap yang sudah kita pelajari gitu ya. Nah, di sini ada akordion, kan di Bootstrap kita pernah belajar ini ya teman-teman ya. Ini juga sama, ada alert dan seterusnya. Jadi teman-teman saya pakai yang ini komponennya ya. Bebas ya, ini saya beri kebebasan, tapi kita ambil salah satunya yaitu plowbyte.com gitu ya. Nah, teman-teman sebelum menggunakan seperti biasa dikonfigurasi dulu ya. Langkah pertama teman-teman nanti nginstal dulu sama ya di terminalnya di terminalnya Visual Code kita,
npm install Plowbyte-nya, lalu pada tailwind config.js-nya tambahkan teman-teman nanti plugin plowbyte/plugin. Ini kalau saya lihat di sini di tailwind CSS saya. Nah ini ya di pluginnya, lalu di kontennya teman-teman silakan ikuti saja step by step yang ada di laman resminya ya, menambahkan konten gitu ya. Lalu nanti untuk script source-nya nanti secara otomatis ya ada di dalam folder node module di sini ya, kalau sudah diinstal ya. Nanti ada teman-teman Plowbyte gitu ya, nih ada ya. Lalu this, nah di sini teman-teman ada Plowbyte CSS, ada teman-teman Plowbyte.js. Ini mirip seperti Bootstrap ya kan, di Bootstrap ada folder CSS-nya, ada folder ada CSS dan JavaScript-nya. Nah, cuma kalau ini di dalam satu folder, di folder this-nya. Nah, kalau di Bootstrap kemarin di folder CSS dan di folder JS. Nanti tinggal teman-teman masukkan path-nya ke sini ya. Node module, Plowbyte, this, ada CSS-nya, ada JS-nya. Maka di file index PHP-nya, teman-teman, di awal. Jadi untuk source utamanya tetap ke output.css ini ya. Lalu untuk CSS-nya teman-teman node module Plowbyte this, Plowbyte min.css ya. Kalau kemarin Bootstrap min.css ya, this ya. Di mana node modules nih ya, node modules. Ya, node modules ya, lalu di Plowbyte-nya, oke, di sini. Lalu this ada Plowbyte min CSS, ada Plowbyte min JS ya. Tentu saja kalau CSS letakkan di atas di indeks HTML-nya, kalau untuk JS-nya di sini ya. Oke ya, baik, sudah selesai settingannya. Saya rasa langkah selanjutnya adalah nih ada di dalam slide ya, ikutin saja atau di laman resminya juga boleh. Langkah selanjutnya seperti biasa, seperti Bootstrap, kita melayout halaman web. Ini sama persis seperti pembelajaran kita dengan RWD Bootstrap. Ada header, menu, ya 12 grid ya kalau pakai Bootstrap ya. Kalau di sini satu kolom. Nah, baris ketiganya dibagi dua, main content sama setbar. Kalau di Bootstrap kemarin kita setting mainnya 8 grid, setbarnya 4 grid, lalu puternya 12 ya. Jadi sama persis ya. Mau pakai Bootstrap atau Tailwind ini sama persis, cuma nanti untuk settingannya saja yang sedikit berbeda ya. Maka hierarki direktorinya pun sama seperti teman-teman ada RWD Bootstrap ya, sama persis ya teman-teman ya. Cuma kalau Tailwind memang nanti ada node module, ada source gitu ya. Nah di sini kalau image seperti biasa untuk kumpulan gambar, banner dan lain sebagainya. Namun untuk filenya sama persis dengan pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya. Ada index, ada header, ada menu, ada setbar, mainnya diganti home gitu ya, ada footer. Maka sama persis ya dengan pembelajaran kita di dalam Bootstrap, nanti tinggal memanggil-manggil file. Cuma cara memanggil atau membuat div dari layout webnya memang sedikit berbeda dengan Bootstrap. Nah, teman-teman tetap nanti harus mempelajari ya settingan layout di dalam situs resminya di tailwindcss.com. Nah, teman-teman di sini ada pembelajaran terkait dengan grid ya. Ada flag basic ya dan seterusnya. Teman-teman di sini nanti di eksplorasi lebih dalam lagi gitu ya. Oke, di sini ada sampel-sampelnya, nanti tinggal ikuti. Ini kayak gini ya, teman-teman ya. Ini kalau 3 kolom ya. Nah, kalau kita kan kemarin 2 kolom ya. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Nah, cuma agak beda kalau di Bootstrap pakai grid system. Kalau ini menggunakan apa nih? Misalnya kan ini 4 bagian ya. 4/4. 1 ya, 1 kolom. Nah, 4 dibagi 3. Maka teman-teman ada yang 1/4, yang nomor 1 1/4, yang nomor 2, lalu yang bagian setbar atau ini main nanti bebas bagian apa nomor 3 berarti setengahnya. Ya.
Jadi teman-teman nanti harus sedikit mengeksplorasi bagaimana si Tailwind ini membuat grid system. Ya, jadi hampir mirip ya. Nah, ada grid template kolom ya, teman-teman nanti silakan pelajari di laman resminya tailwindcss.com pada bagian flexbox and grid gitu ya, silakan. Nah, di dalam indeks PHP bagian headernya yang pertama seperti biasa ada body, ini ada background dan seterusnya, silakan nanti dibaca di bagian resminya. Lalu seperti Bootstrap ada container. Nah, ada container ya, seperti ya, kita buka dulu ya teman-teman di sini, atau di flowbyte-nya juga ada teman-teman untuk awalan gitu ya. Nanti kalau sudah selesai semua ya, teman-teman tinggal membuat bagian-bagiannya seperti itu ya. Atau di sini ya teman-teman cukup banyak nanti untuk settingan-settingannya ya. Silakan nanti teman-teman di eksekusi ya. Oke, di sini lengkap ya, nanti teman-teman pelajari. Baik, yang pertama kita langsung saja ke sini ke halaman indeksnya. Ada container, ada div, tutup div. Nah, kalau di Bootstrap kita div tutup div, ada class row, ada class call gitu ya. Nah, di sini langsung teman-teman ya. Div tutup div, class yang width-nya full, MB ini margin bottom 4. Ini kita include once halaman header.php. Nih ya, terusnya menu. Kalau main content nanti logiknya sama persis seperti RWD Bootstrap. Lalu kita buat sidebar dan footer dan seterusnya ya. Ada header, ada menu. Nah, untuk main content logiknya sama persis seperti yang sudah kita pelajari di RWD Bootstrap. Jika tidak kosong, requestan halamannya disertakan sesuai requestnya. Kalau kosong, nanti teman-teman ya diarahkan ke halaman home. Ini saya rasa sama persis di pembelajaran sebelumnya, gitu ya. Oke, terakhir ada include sidebar. Jadi pada baris ketiga, main content dan sidebar dibagi 2 kolom. Kolom pertama, teman-teman di sini ya, call span-nya 3 ya. 3 kolom dijadikan 4 tadi ya, karena ada 4 ya. Jadi berarti ini harusnya 3 kolom digabung menjadi 1, isinya untuk main content. Lalu yang satu span, call span 1, sisanya untuk bagian sidebar.php seperti layout yang sudah kita buat sebelumnya ya. Maka pada hierarki direktorinya sekali lagi ini sama persis di materi pembelajaran kita di RWD Bootstrap. Ada header, ada menu, ya, ada header. Nanti isi header kita ambil saja. Ini header saya mau pakai slider ya. Nanti di flowbyte yang sudah teman-teman tadi install, tinggal ambil komponen slider. Nanti tinggal copy paste ya. Sama seperti Bootstrap. Ini slider. Atau kalau di sini namanya bukan slider ya, namanya apa? Carousel ya. Nah, namanya di Bootstrap juga carousel ya. Nanti teman-teman juga, nah ini ya, ini teman-teman. Nah, nanti tinggal copy pada bagian header. Ini ya header. Cara manggil filenya juga sama di folder image ya. Ini panggil nama filenya. Di folder image saya ada banner 1, banner 2, banner 3 gitu ya. Persis ya seperti Bootstrap ya. Jadi nanti tinggal copy paste saja dari komponennya flowbyte. Nanti untuk manggil filenya ya sama persis ya seperti kode HTML pada umumnya ya. Ini untuk header. Untuk menu teman-teman, maka teman-teman bisa ambil navbar ya. Di dalam komponennya si flowbyte ini ada navigasi bar. Ada navigasi bar. Ya, ini ya, teman-teman.
Ya, ini menunya, atau bisa cari yang lain silakan. Nanti teman-teman tinggal copy ya, paste di bagian menu ya, karena kita penamaan filenya adalah menu, atau tadi di index ya .php kita panggil ya di div yang kedua atau baris yang kedua yang widthnya full dengan margin bottomnya 4, include once ya, menu.php di sini menu.php kita copy paste. Lalu untuk hyperlinknya sama persis seperti yang sudah kita pelajari di RWD Bootstrap. Nah ini ya, index PHP, tanda tanya, halaman home gitu ya, halaman about, halaman kontak. Ya, sama persis ya yang pernah kita pelajari di RWD Bootstrap. Ya, cuma yang membedakan di sini hanya CSS-nya. Sebelumnya pakai menggunakan RWD Bootstrap, nah sekarang menggunakan Tailwind CSS. Oke, itu untuk menu. Nah, untuk area main di dalam index tadi ya, ini dia. Logiknya juga sama persis ya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika tidak kosong request-nya, sebelumnya ditangkap dulu request-nya ada atau tidak. Ya, kalau ini kan pakai ternary ya. Iset, apakah udah diset di URL ada nggak gitu ya. Kalau nanti ada sesuai request, kalau tidak nanti dikosongin. Ya, lalu di logic, kalau tidak kosong request-nya diarahkan sesuai request-nya .php ya, karena teman-teman nama filenya ekstensinya .php semua di sini. Else ya, kalau tidak ada request-nya atau kosong maka diarahkan ke halaman home. Ya, gitu ya teman-teman. Oke, oh ya tadi untuk script source-nya juga ya. Ini yang sudah kita install di Flowbyte, ada di node modul Flowbyte gitu ya. Di sini teman-teman arahkan saja path-nya this gitu ya. Lalu ada di sini flowbyte.min.js. Nah, sama persis ya seperti Bootstrap. Cuma kalau di Bootstrap foldernya satu CSS, satu JS gitu ya. Oke, saya rasa ini sama persis. Langkah selanjutnya untuk footer, isi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya isi footer ya, karena saya lihat di komponennya Tailwind di Flowbyte ada komponen footer. Nanti teman-teman tinggal copy paste saja footer. Coba kita lihat. Nah, ini ada ya. Nih teman-teman, ini footernya. Silakan mau yang mana pun. Yang ini contohnya ada logonya, ada linknya lagi dan seterusnya, tinggal di copy paste. Copy ya, copy nanti misalnya ya, nanti dipaste pada bagian footer.php. Mana footer saya ini, footer. Nah, teman-teman nanti tinggal ganti kontennya saja ya. Develop by biasanya begitu ya teman-teman, siapa namanya, lembaganya dan seterusnya. Oke, sudah semua saya rasa ya teman-teman ya. Kita cek dulu. Di indeks ini sudah ada yang pertama, headernya sudah ada isinya, cek dulu ya. Sudah ada isinya carousel ya. Lalu ada menu, tadi navigasi bar sudah ada isinya, kita copy paste dari komponen-komponen yang ada di Flowbyte gitu ya. Lalu sidebar ya. Teman-teman di indeks ada manggil sidebar, main kontennya logic ya. Setbarnya juga, oh ya setbarnya belum kita cek tadi ya, kita cek dulu. Nah ini saya ambil setbarnya ya, bebas teman-teman, dari navigasi boleh, dari list group juga boleh. Intinya teman-teman sering mengeksplorasi ya komponen-komponen yang ada di Flowbyte ini ya. Oke teman-teman, misalnya nih ada setbar ya, ini setbar. Oh, sidebarnya ini full satu paket. Kalau enggak teman-teman ambil list group saja seperti di Bootstrap. Nah ini ya, ada profile, setting dan seterusnya. Silakan teman-teman nanti disesuaikan. Nah saya pakai yang ini ya, ada icon-iconnya. Ini tinggal di copy, dipaste pada bagian sidebar.php. Oh ya, home. Nah teman-teman, ini saya kalau nggak salah pakai Jumbotron ya. Di sini di komponensnya si Flowbyte ada Jumbotron, biasanya Hello World gitu ya. Selamat datang di aplikasi kami gitu ya. Di sini ada Jumbotron. Nah ini dia.
Teman-teman, ini bebas-bebas saja. Silakan nanti teman-teman pilih yang mana, tinggal di copy paste, tinggal diganti kalimatnya. Ini di copy pada bagian home.php, karena kalau requestannya kosong di URL diarahkan ke sini. Nah ini ya, Jumbroton. Nanti tinggal ganti kalimatnya. Welcome to my app. Ya, baik, sudah selesai semua. Untuk menunya juga sudah kita arahkan sesuai halamannya masing-masing. Ya, kita tes. Jangan lupa teman-teman tadi ya, untuk membangun ulang CSS-nya, ya perintahnya adalah npx tailwind css min i, ya, yang panduannya ada di dalam tailwindcss.com, ya, di dokumentasi awal ya teman-teman. Nah ini ya, jadi untuk membangun ulang proses CSS-nya yang ada di Tailwind, yang ada dari input ke output, nanti perintahnya ini npx tailwind css min i slash css bla 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 sampai min win watch gitu ya. Oke, nanti CSS utamanya ada di src kalau kita ya, di output CSS. Ditambah tadi ada CSS bawaan dari dan JS bawaan dari Flowbyte gitu ya. Baik, ini mau di restart dulu boleh di sini ya, Ctrl C. Di terminate dulu, Ctrl C, lalu saya jalankan ulang. Ini ya, di copy paste saja teman-teman untuk membangun ulang proses CSS-nya. Ini copy paste pada terminal. Ya, enter. Tunggu sampai proses rebuilding-nya selesai. Oke, ini sudah jalan ya. Maka kita jalankan dulu, karena pakai pemrograman PHP, pastikan service Apache-nya sama database-nya juga boleh dinyalakan ya. Karena saya portnya pakai 88, nanti kalau punya saya ada localhost /2888. Kalau teman-teman nggak usah ya, karena saya banyak aplikasinya. Nah ini teman-teman ya, ini saya buka dulu dari awal ya. Ini halaman home-nya, nah gitu ya, welcome. Halaman about-nya ada ya, sudah diganti-ganti. Halaman kontak us-nya jika sudah ada. Oke, demikian teman-teman pembelajaran Tailwind CSS-nya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.